kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesehatan jasmani dan rohani dan kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Pelatihan tercinta kita. Dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dimana kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kelak kita diterima menjadi santrinya. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan membuka untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu penyuluhan pengolahan sampah yang nanti akan dibimbing atau dibina dengan pembina kita Pak Abbas. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita mengadakan tentang pengolahan sampah di sekolah. Jadi semacam penyuluhan untuk anak-anak semuanya nanti tentang pengelolaan sampah di sekolah. Sebelumnya kita ucapkan syukur hadiratnya masa atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita anjurkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sahabatnya di nanti. Anak yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan sampah di sekolah. Pengertian sampah, ya. Jadi anak-anak mungkin sudah tahu sampah itu seperti apa. Jadi sampah itu adalah suatu sisa usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai, sehingga dianggap tidak berguna. Biasanya itu kalau di lingkungan kita yang namanya sampah itu dibuang seperti itu, ya. Sedangkan di alam itu tidak ada, kita mengenal sampah itu tidak ada. Alam tidak pernah menghasilkan sampah. Yang menghasilkan sampah adalah manusia, karena alam hanya mendaur ulang materi dan energi. Kemudian sifat sampah. Sampah itu berasal dari aktivitas manusia yang dapat bersifat organik maupun anorganik tadi, ya. Contohnya untuk anorganik itu untuk organik sisa-sisa bahan makanan, kertas, kayu, bambu, seperti itu, ya. Seperti yang biasanya di rumah tangga itu sering, ya. Nah, itu kita sedang nyayur itu pasti ada sisa-sisa sampahnya, sayurannya itu namanya sampah-sampah organik. Juga ada namanya sampah-sampah anorganik. Di sini adalah hasil dari proses pabrik. Di sini saya contohkan ada botol-botol ini, ya, botol-botol, kemudian styrofoam dan lain sebagainya. Sedangkan yang organik itu ini ada potongan sayuran dan sebagainya. Itu, ya. Kemudian pencemaran lingkungan itu berasal dari sampah. Itu biasanya kalau sampah itu menumpuk di suatu tempat. Dan melongo itu ada di lingkungan, itu bisa menimbulkan beberapa bau, ya, bau tidak sedap. Makin tinggi kandungan protein dalam sampah, makin bau tersebut itu semakin ditimbulkan. Dalam hal lain, kandungan sampah dapat berjumlah besar dan lingkungan yang kotor dan penggunaan yang kumuh. Kalau di tempat kita di sekolah itu biasanya ada di belakang sana, ya. Di belakang ada timbunan sampah. Di timbunan sampah itu di belakang ada, di dekat kotak sampah belakang itu biasanya sampah dikumpulkan di situ. Kemudian karakteristik sampah di sekolah itu, sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dapat menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar, rumah tangga, industri, dan perkantoran. Secara umum sampah dipisahkan menjadi satu, sampah organik yang mudah busuk seperti tadi sayuran, daun dan sebagainya, sisa ikan, sisa daging, sampah kebun, rumput dan ranting seperti itu. Kemudian juga ada sampah anorganik, yaitu tidak mudah busuk berupa kertas, kayu, kain, kaca, logam, plastik, karet, dan tanah. Itu biasanya ini
tidak mudah busuk. Kemudian sampah yang dihasilkan oleh sekolah kebanyakan adalah sampah kering. Yang paling banyak itu adalah sampah kertas biasanya, sampah kertas dan plastik, seperti plastik bekas minuman, kemudian kertas bekas pekerjaan atau kertas kantor, itu biasanya banyak sekali. Juga ada beberapa daun untuk membungkus makanan, itu juga ada. Nah, di dalam pengelolaan sampah misalnya itu misalkan jadi dua kelompok, yaitu sampah anorganik dan organik. Itu biasanya kita di sekolah itu ada dua kotak sampah, yaitu sampah yang organik dan untuk tempat sampah anorganik dan tempat sampah organik. Itu pengelolaan sampah menerapkan biasa dengan 3R, yaitu reduce, penggunaan kembali, kemudian reduce, pengurangan, dan recycle atau daur ulang. Jadi ada 3 menerapkan konsep tersebut, yaitu yang tadi penggunaan kembali, menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan dipakai kembali. Contohnya botol-botol. Botol ini bisa botol dari dari plastik, juga ada botol dari didaur ulang menjadi lebih baik atau lebih berguna. Di sini bisa menjadi contohnya sampah organik atau kompos. Untuk yang sampah yang tidak bisa ditangani dalam lingkungan sekolah dikumpulkan di tempat sementara atau TPS yang telah disediakan dan kemudian diangkut oleh ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Di tempat kita ada kerjasama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Sampah nanti akan dikumpulkan di depan situ, kemudian diberi wadah plastik. Setiap saat nanti akan diambil oleh DLH. Kemudian perancangan pengelolaan sampah di sekolah itu membutuhkan perhatian serius, karena murid yang ada di sekolah kita itu ada 1062 siswa, sedangkan gurunya itu ada sekitar 78 guru dan TU 78. Jadi 1.100 lebih, hampir 1.200 itu yang ada. Itu bisa membuang sampah semuanya. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya, ya. Selain itu, di sini komposisi sebagian besar adalah anak-anak warga belajar yang tidak menutup kemungkinan pengelolaan sampahnya belum optimal. Seperti yang kita laksanakan di sini, kemungkinan belum optimal. Kemudian tadi ada sampah yang basah, itu bisa diolah menjadi kompos. Nah, di sini ada gambar dari foto dari rekan-rekan Adiwiyata yang melaksanakan Sabtu Bersih, itu mengadakan kegiatan di luar, ya, di halaman seperti ini. Ini biasanya membersihkan sampah-sampah yang basah dari daun-daun, ranting-ranting dan sebagainya, ya. Disapu, kemudian akan dikumpulkan dan bisa diolah menjadi kompos. Kemudian ada lagi juga sampah kertas. Sampah kertas yang pertama bisa didaur ulang dan mengelola sendiri. Di sini bisa didaur ulang dengan mudah, yaitu kertas bekas dipotong-potong, kemudian direndam dalam air, kemudian bisa di blender menjadi bubur kertas. Setelah jadi bubur kertas bisa dijadikan bermacam-macam, bisa topeng, kertas, untuk figuran. Kemudian juga kalau di daerah Purwodadi ada itu untuk pembuatan telur, wadah telur itu juga ada. Kemudian pengelolaan kedua adalah sistem pemilihannya dijual. Kertas berjenis HPS itu biasanya laku, untuk pemulung itu laku, dan biasanya di kertas HPS itu di pemulung itu udah dijual lagi untuk dijual ke bakul-bakul makanan seperti itu, ya, untuk bungkus makanan dan sebagainya. Meskipun sebenarnya bekas tinta itu tidak boleh kena gorengan, harusnya memang tidak boleh. Kemudian ada lagi sampah plastik dan logam, seperti yang anak-anak laksanakan di SMA kita. Sampah plastik digunakan untuk pot,
ya kan, ada jejaring seperti untuk hiasan dan sebagainya, ada pensil dan sebagainya, itu boleh dibuat lampion juga bisa. Jadi bisa didaur ulang. Ada juga yang didaur ulang menjadi biji plastik, dipotong-potong kecil-kecil seperti itu, kemudian nanti bisa dijual. Kemudian kesimpulan dari yang saya sampaikan dari ini adalah perancangan pengelolaan sampah di sekolah itu sangat erat sekali kaitannya dengan kegiatan anak atau kegiatan siswa. Dengan kegiatan siswa yang melibatkan semua komponen yang ada di sini, yaitu untuk pengelolaan sampah, diharapkan nanti sampah yang ada di sekolah bisa tertangani dengan baik. Jadi pengelolaan sampah sangat diperlukan yang ada di sekolah. Tentunya pengelolaan sampah yang di sekolah itu juga harus melibatkan dari semua komponen yang ada di sekolah. Contohnya yaitu siswa, bapak ibu guru, staf TU dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya nanti hasil-hasil dari kreativitas dari anak-anak semuanya nanti bisa ditampilkan. Seperti yang ada di slide ini adalah kita ketika pameran di alun-alun Purwodadi, itu yang mengadakan adalah di Disperindak. Kita melaksanakan pameran dan kita memamerkan kerajinan atau barang-barang bekas hasil kreativitas dari anak-anak semuanya. Ini harus kita lanjutkan, gitu. Ya, harus kita lanjutkan. Kegiatan seperti ini, kreativitas dari anak-anak dilanjutkan. Kardus bisa dibuat jadi bahan mainan atau jam atau dan sebagainya. Sendok bisa dibuat menjadi lampion. Sendok plastik itu bisa dan bagus dan bisa mempunyai nilai jual, gitu. Jadi saya kira itu anak-anak semuanya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk anak-anak bisa menyampaikan lagi apa yang saya sampaikan ini ke rekan-rekan semuanya, baik yang ada di kelas maupun ada di Adiwiyata. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekarang itu Mas Wiwit, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abbas tentang penyuluhan pengolahan sampah tadi. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan atau perihal mau penambahan atau gimana, silakan. Atau ada usulan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dan saya tutup. Kurang lebihnya dari perkataan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran karena saya tidak bisa di kelas. Kalau bisa ya satu kelas itu biasanya satu ya 15 siswa ya, atau 2 kelas sekitar 5 menit saja, tidak usah lama-lama, gitu. Nanti ngobrol ini kurang di atas semuanya. Iya, berarti nanti dipilih siapa nanti yang pengambilan gambarnya. Seksi dokumentasi ada, nanti dilihat ya, dokumentasikan ya. Syukur-syukur nanti bisa diedit dan sebagainya. Kita